Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan dari Prodi KPI 22 dengan NIM 202207100038. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas ilmu dakwah, dan saya akan menjelaskan dakwah dari Ustadz Hadi Hidayat. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan Ustadz Hadi Hidayat punya background, ya, latar belakang Hadi Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat. Oke. Hadi Hidayat mempunyai pendidikan pertama dimulai saat masuk TK Pertiwi di Pandeglang pada 1989. Kemudian dilanjutkan ke SDN Keraton 3 Pandeglang. Memasuki kelas 4 hingga kelas 6, Hadi Hidayat beralih ke SDN Pandeglang. Itu pendidikan dari Ustadz Hadi Hidayat dari TK sampai memasuki kelas 6. Nah, kemudian prestasi. Karena prestasi yang sangat cukup baik, pria kelahiran Banten ini dimasukkan ke dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar Kabupaten Pandeglang waktu itu. Selain itu, Ustadz Hadi Hidayat juga disekolahkan oleh kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Pandeglang hingga sering didaulat sebagai penceramah cilik setiap wisuda santri. Setelah masa pendidikan sekolah dasarnya berakhir pada 1997, Hadi Hidayat melanjutkan pendidikan sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Darul Akram Muhammadiyah Garut. Ustadz Hadi Hidayat sendiri memiliki saudara kandung, diantaranya Ade Rahmat. Ini tidak perlu ya. Memiliki saudara kandung, 4 saudara kandung. Pada 2003, Hadi Hidayat mendapatkan undangan untuk melanjutkan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke, mungkin itu saja latar belakang dari Ustadz Hadi Hidayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Ustadz Hadi Hidayat melakukan dakwanya di setiap ceramahan. Oke, yang kita tahu ya, kita mulai dari dakwah. Yang kita tahu sekarang itu juga harus mampu mengikuti atau menyesuaikan serta terus-menerus mengembangkan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus meninggalkan yang lama. Jadi istilahnya kita tetap harus mengikuti zaman namun tidak meninggalkan ilmu yang lama gitu. Ilmu yang lama gitu. Nah, oke adik-adik, seiring mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat membuat media komunikasi semakin berkembang. Contohnya media sosial, internet seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, Ustadz Hadi Hidayat paling sering menggunakan Instagram dan YouTube. Sering juga muncul saya lihat ya di beranda YouTube gitu. Dan media yang digunakan Ustadz Hadi Hidayat pun seperti YouTube. Bagi yang belum tahu, YouTube merupakan salah satu media yang sangat populer sekarang. Banyak orang yang menggunakan YouTube sebagai tempat untuk berkarya maupun yang lainnya. Oke, jadi Ustadz Hadi Hidayat setiap ceramahnya bukan cuman menggunakan media offline di depan orang kemana-mana, namun juga berdakwah di dalam internet gitu. Oke. Manfaat YouTube dijadikan sarana dakwah
karena menyampaikan dakwah yang mudah dipahami masyarakat luas. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Nah, yang tidak ketinggalan untuk memanfaatkan media YouTube untuk berdakwah. Ustadz Adi Hidayat dengan pengikut banyak 880.000 subscriber, dengan postingan sebanyak dari dakwah yang saya lihat dari Ustadz Adi Hidayat, membawakan dengan sangat teliti. Ketika ada orang yang menyampaikan suatu pendapatnya tentang agama, nah pasti Ustadz Adi Hidayat akan membenarkannya lagi, karena ketika seseorang bertanya kepada memberikan jawaban kepada Hidayat, Ustadz Adi Hidayat akan memberikan yang lebih secara detail lagi, karena harus mengikuti zaman namun tidak meninggalkan yang lama. Ustadz Adi Hidayat juga sering memakai bahasa Arab untuk mengartikan bahasa Indonesia dari para jamaah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, metode dakwah dari Ustadz Abdul Somad. Saya seperti biasa saya akan menjelaskan background dari Ustadz Abdul Somad. Oke, Ustadz Abdul Somad LCMA adalah seorang ulama dai, pendakwah dan penceramah agama Islam yang lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 1977. Ustadz Abdul Somad mengulas berbagai macam permasalahan dan kajian ilmu Islam seperti kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Ia dikenal masyarakat karena keilmuan yang tinggi serta lugas dan tegas dalam menyampaikan dakwanya. Berbagai penjelasan mengenai ajaran Islam ia sampaikan dengan penjelasan yang mudah diterima oleh siapapun. Bisa dikatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini memiliki gaya yang tegas dalam menyampaikan dakwanya, namun sangat mudah untuk dicerna dan diterima masyarakat. Hal inilah yang membuat Ustadz Abdul Somad LCMA menjadi idola bagi banyak kaum muslimin di tanah air. Keilmuan dan keahlian dalam berdakwah yang ada pada diri Ustadz Abdul Somad tidaklah didapat dengan mudah. Ia menempuh pendidikan agama di berbagai jenjang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ustadz Abdul Somad memang sudah melekat dengan ajaran Islam. Tahun 1990 ia melanjutkan pendidikannya ke MTS Mu'alimin Al-Wasliyah Medan. Orang Medan ini. Tidak ada. Kalau kita memakai cara zaman dulu, datang itu kita tidak bisa menyebar lebih luas ke mana-mana. Karena beda halnya dengan memakai media sosial tuh, orang tinggal duduk di rumah bisa melihat dakwah dari Ustadz Abdul Somad. Jadi sama seperti Ustadz Adi Hidayat memakai media online seperti YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan bagainya. Nah, untuk perbedaan cara berdakwah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat adalah Ustadz Abdul Somad itu lebih, tadi sudah dibilang lebih tegas, suaranya lebih lantang gitu kan, tapi namun memakai sedikit bumbu-bumbu komedi agar orang tidak bosan, namun tetap orang tidak melihat Ustadz Abdul Somad itu sebagai ustadz yang ustadz komedi gitu, yang asal-asalan. Tetap berkomedi namun orang tetap percaya gitu. Itu yang dimiliki Ustadz Abdul Somad. Jadi Masya Allah ya Isya. Ya Masya Allah. Jadi tidak semua ustadz bisa seperti itu, oke?